wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Rahma. Saya dari Prodi PAI 3A. Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama saya Dina Nurmalasari dari Prodi PAI. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Firda Aulia Rahma sebagai ketua, Dina Nurmalasari sebagai anggota, dan Fitri Lutfi Anggraini sebagai anggota. Kali ini kami akan membuat video tutorial untuk tugas mata kuliah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Silakan teman-teman simak dan catat materi dari kami. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan definisi icon. Icon merupakan perintah berbentuk gambar yang dijalankan atau diaktifkan dengan cara klik 2 kali menggunakan mouse pada gambar tersebut. Dan menu merupakan kumpulan perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu berdasarkan fungsinya masing-masing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi menu, icon, dan tools pada Microsoft PowerPoint. Seperti yang sudah kita ketahui, menu itu hal umum atau bagian terbesar pada Microsoft PowerPoint yang biasa kita gunakan untuk mengatur pada lembar kerja presentasi ataupun pada Microsoft Word. Kemudian icon itu adalah simbol yang terdapat dalam menu-menu yang ada pada Microsoft PowerPoint atau pada Microsoft yang lain. Nah, tools itu adalah alat yang digunakan dalam fungsi tertentu. Kemudian disimbolkan dengan icon gitu kan, atau kata lainnya itu untuk mengetahui suatu alat itu kita memakai simbol seperti pada menu file nih. Di menu file ini ada save as. Seperti yang kita tahu, save as itu berfungsi untuk menyimpan kembali data yang telah kita kerjakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi menu. Nah, fungsi menu ini saya akan mengambil contoh menu-menu yang sering kita gunakan dalam mengatur lembar kerja presentasi. Di antaranya itu ada menu home, menu insert, design, transition, animation. Nah, untuk menu untuk menu home, di sini ada new slide yang berfungsi untuk menambah lembar kerja. Kalian bisa pilih berbagai macam bentuknya di sini atau layoutnya. Nah, kita pilih yang title and content misal. Nanti akan muncul seperti ini gambarannya. Kemudian, nah, untuk mengatur tulisan ini kita ke menu font, di mana di menu font ini ada bold untuk menebalkan, ada garis miring, kemudian ada underline untuk memberikan garis bawah pada suatu tulisan. Selain itu, di menu font ini juga kita bisa mengatur jenis tulisan, besar kecilnya tulisan, dan warna pada tulisan. Untuk mengatur paragraf atau kita bisa menggunakan dengan rata tengah, rata kiri, ataupun rata kanan, atau bisa rata kanan kiri. Kemudian kita ke menu insert. Nah, menu insert ini digunakan ketika kalian misal membuat lembar kerja presentasi, ingin menyisipkan sebuah gambar. Kalian bisa ke pictures, atau kalian jika ingin menyisipkan animasi,
kalian bisa ke clip art gitu kan. Kalau mau bentuk ke shape, kalau diagram kalian ke chart ini. Nah, untuk desain ini biasanya kalau pertama kita ingin membuat lembar kerja presentasi itu pasti kita langsung ke desain. Karena apa? Karena kita akan memilih warna ataupun bentuk yang akan kita gunakan gitu kan. Kalau di Microsoft ini desainnya tuh masih desain bawaan dari laptopnya, atau masih bisa kita sebut masih biasa saja gitu, masih yang umum. Tapi kalau kalian mau mengganti backgroundnya, kalian bisa milih atau bisa gunakan langkah seperti ini. Klik kanan, kemudian kalian pilih format background, kemudian kalian klik picture or texture fill. Nah, ini di sini kalian pilih file. Kemudian setelah kalian pilih file, kalian cari gambar-gambar atau foto-foto yang kalian save di dokumen mana untuk dijadikan background gitu teman-teman. Nah, untuk transisi ini biasanya digunakan ketika mengatur tulisan. Untuk mengatur lembar kerja. Misal kalian mau lembar kerjanya yang nanti pas di slideshow ingin yang ke atas gitu, pakainya pas gitu. Atau kalian yang random bisa pakai yang ini. Nah, untuk animasi ini digunakan untuk mengatur tulisan. Misal tulisan ini kalian ingin diatur kayak terbang gitu, kalian bisa menggunakan menu icon yang ini, fly in, maka tulisannya akan terbangkan seperti ini gitu. Atau yang hilang, yang muncul kayak gitu tulisannya, kalian bisa mengatur dengan menu split. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk slideshow ini digunakan ketika kalian sudah selesai membuat lembar kerja presentasi. Ketika itu sudah beres, sudah kalian atur animasi transition yang kayak gitunya, kemudian kalian bisa mengaturnya slideshow ini, dimana kalian menampilkan hasil kerja kalian. Ada yang bisa otomatis, ada yang manual gitu teman-teman. Penjelasan dari menu yang sering kita gunakan atau yang sering saya gunakan ketika membuat lembar kerja presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dinan Rumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatur format layout. Nah, di sini sudah ada tabs ya. Tabs yang pertama, terus kita mau membuat tab yang baru. Tekan new slide. Nah, layoutnya seperti ini ya. Kita mau ubah layout dari slide yang kedua dengan menekan ini layout. Terus kita pilih mau yang mana yang kita mau pilih. Nah, saya memilih to content. Tekan. Nah, di sini sudah berubah ya. Slide yang kedua sudah 2 konten. Jadi mau menulis teks apapun atau mengisi gambar. Nah, di sini. Terus kita coba mau rubah lagi di slide yang ketiga dengan menekan new slide. Nah, ini sudah ada slide yang ketiga. Sama ya. Nah, jika ingin diubah lagi slide yang ketiga layoutnya, tekan lagi layout. Terus pilih yang mana yang kita mau. Misalnya yang ini. Nah, sudah. Terus kembali ke slide kedua. Jika kalian tidak mau ada 2, ini bisa dihapus dengan menekan garis ini, terus delete. Nah, terhapus ya. Terus yang ini juga jika tidak mau, bisa ditekan garisnya,
terus di delete. Nah, sudah terhapus. Oke. Nah, itu cara mengatur layout di PowerPoint. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mengatur format teks. Kita ke slide yang pertama. Di sini sudah ada ya. Kita tulis dulu. Setelah ditulis, kita bisa ngeblok dulu semuanya dengan menggunakan Ctrl+A. Nah, terus di sini ada fontnya, tekan pilih yang mana aja yang kalian mau, bebas. Nah, saya pilih yang ini. Terus ukurannya kita pilih. Mau ukuran terbesar atau terkecil, bebas, asalkan bisa dilihat oleh semua orang. Ini terlalu besar ya. Nah, sepertinya yang cocok ini segini aja ya. Nah, terus kalau mau, misalnya mau di bloknya beda lagi, kita tekan ini di sini, terus tekan shift dan panah. Nah, terus ya. Jangan dilepas, itu cara lain untuk ngeblok. Terserah kalian mau pilih yang mana. Terus jika ingin memberikan warna, ini blok lagi. Ada di sini warna. Nah, themes color, pilih yang mana. Nah, ini bisa atau tetap tetap yang warna hitam ya. Nah, itu cara mengatur format teks. Mudah ya. Mungkin semuanya pasti bisa mengatur format teksnya. Atau di sini juga bisa langsung. Ini font mau yang mana, hurufnya boleh bebas. Terus ini ukurannya mau yang mana juga bebas. Nah, oke, segitu dulu ya yang bisa saya jelaskan. Dari pertama mengatur layout, dan kedua mengatur format teks. Layoutnya tinggal tekan ini. Sudah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian yang menonton. Terima kasih.